pernah kau tinggalkan diriku, sebab engkau Bapakku yang baik. Hanya kau kekuatan di hidupku, hanya kau penolong yang setia. Tak pernah kau tinggalkan diriku, sebab engkau Bapakku yang baik. Ku kan aman bersamamu, walau lewati lembah yang kelam, sebab tanganmu menopang hidupku, besertaku sepanjang jalanku. Bukan aman bersamamu, walau lewati lembah yang kelam, sebab tanganmu menopang hidupku, besertaku sepanjang jalanku. Bukan aman bersamamu, walau lewati lembah yang kelam, sebab tanganmu menopang hidupku, besertaku sepanjang jalanku, besertaku sepanjang jalanku. Selamat malam, selamat beribadah, dan salam sejahtera buat kita sekalian. Patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Nya, sehingga pada malam hari ini kita boleh berkumpul di rumah kediaman kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk beribadah kepada-Nya. Untuk itu mari kita bersaat teduh. Kita mulai. Amin. Panggilan beribadah, mari kita bangkit berdiri. Allah menciptakan dan mengasihi manusia karena kasih-Nya yang begitu besar bagi manusia. Dan kasih-Nya tetap terus kita rasakan hingga saat ini. Mari kita menyatakan syukur kita atas kasih Tuhan yang tak berkesudahan dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 55 baitnya yang pertama, Hai puji namanya, dan syair-syair selanjutnya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya
kita masuk di dalam doa pembukaan dan doa pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena saat ini kami kembali dapat berkumpul bersekutu dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya ibadah yang kami lakukan ini Tuhan berkenan dan berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami dan bimbing kami agar kami dapat mengerti untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Pertama Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya yang selalu membaca bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13 diberi satu tema, yaitu kasih jalan yang lebih utama. Kasih jalan yang lebih utama. Di sini kita melihat tentang kasih. Kasih tidak asing lagi bagi kita. Mungkin kita sudah sering membaca di dalam firman Tuhan. Dan mungkin kita sudah nyatakan dalam kehidupan kita atas kasih yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Karena kasih ini adalah yang paling terbesar di antara ketiga ini. Keluarga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kekristenan adalah sebuah merek dagang, kasih boleh dikatakan adalah citra dari merek ini. Kasihlah yang menjadi alasan Allah menciptakan manusia. Allah yang penuh kasih itu memilih
menyertai dan memberkati bangsa Israel. Kasih juga menjadi dasar Kristus hadir di dunia menyelamatkan manusia. Tentunya persekutuan kita, gereja kita dibangun, dijalankan, dihidupi di atas dasar kasih ini. Kasihlah yang seharusnya menjadi pegangan dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bergereja. Kasih seharusnya menjadi titik berangkat, menjadi alat, juga menjadi arah persekutuan kita. Di sini kita perlu belajar dari Paulus yang membangun persekutuan jemaat di Korintus dan mendasarkannya dengan kasih. Dalam kitab 1 Korintus menjadi penting karena mengungkapkan bagaimana jemaat mula-mula belajar untuk hidup bersama-sama di tengah peradaban Romawi Yunani yang begitu kental. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kristus dan jemaat Kristen di dalamnya sangat dikenal di dalam tradisi Kristen. Paulus sampai menulis surat 4 kali kepada jemaat di Korintus. Surat-surat itu menunjukkan Paulus begitu mengenal jemaat di Korintus. Begitu pula dengan pergumulan mereka. Surat Korintus berisi nasihat atau petunjuk bagi Paulus masalah-masalah praktis jemaat Korintus. Dari luar, jemaat Korintus menghadapi agama kuil, pemujaan Athena, Apollo, dan Poseidon. Bahkan tak lama setelah Paulus meninggalkan Korintus, pemerintah membangun tempat pemujaan resmi kepada Kaisar Roma. Sebelum lagi ajaran-ajaran filsafat. Dan sementara dari dalam jemaat sendiri, masalah muncul karena bermacam latar belakang anggota jemaat Korintus. Kita dapat melihat Paulus menyoroti perpecahan jemaat di awal surat pertama Korintus. Konflik ini diantaranya muncul akibat perbedaan jemaat yang cenderung membanding-bandingkan pelayanan para rasul, seperti Paulus yang cenderung membanding-bandingkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bukan hanya terjadi di jemaat Korintus, tetapi mungkin juga di dalam jemaat-jemaat kita. Kadang-kadang kita membanding-bandingkan pelayan, membanding-bandingkan jemaat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan lebih mudah membaca pasal 13 ini mulai dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-31b. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Isu kasih dalam 1 Korintus ini perlu dilihat dalam bingkai nasihat Paulus terkait kesatuan jemaat dalam Kristus, meski memiliki berbagai karunia dan berbagai peran dalam persekutuan. Struktur yang pertama dalam Korintus 13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Yang unik membuat para ahli perjanjian baru menganggapnya sebagai sebuah puji-pujian.
Strukturnya adalah pembukaan ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Aksi ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ketujuh. Perbandingan ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Dan penutup ayatnya yang ke-13. Kasih sungguh-sungguh kita nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Bagian pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Paulus mengungkit karunia yang sering dibandingkan jemaat Korintus, lalu membandingkannya dengan kasih atau agape. Bagi Paulus, kasih justru lebih berfaedah dibandingkan karunia, berbahasa, bernubuat, ataupun mengorbankan diri. Bagian yang kedua pada ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7. Paulus menunjukkan petunjuk kebaikan dari kasih yang sangat dikenal oleh jemaat di Korintus. Kemudian bagian yang ketiga, dari ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12, merupakan bagian perbandingan di dalam narasi puji-pujian tentang kasih. Di sini Paulus mencoba membandingkan kasih dengan karunia-karunia yang sebelumnya, sesudah disinggung di ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Ia ingin meyakinkan jemaat Korintus bahwa kasih memang hal yang sangat penting di dalam persekutuan. Dari ketiga karunia yang disinggung oleh Paulus adalah nubuatan, bahasa lidah, dan juga pengetahuan atau gnosis. Jemaat Korintus menganggap ketiga ini penting dimiliki bagi orang-orang ataupun persekutuan Kristen pada masa itu. Menurut Paulus, nubuat berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan pun akan menjadi lenyap. Ketiga hal itu, nubuatan, bahasa roh, dan persekutuan yang tidak sempurna akan disempurnakan oleh kasih. Dalam ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Penyempurnaan dilibatkan Paulus seperti seorang yang berubah menjadi dewasa dan meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Dalam ayatnya yang ke-11 pembacaan kita. Ayat 13 menjadi penutup, sekaligus penekanan Paulus terkait pentingnya kasih bagi orang Kristen ataupun persekutuan Kristen di antara elemen-elemen dasar Kristen. Iman, pengharapan, dan kasih. Paulus menggarisbawahi kasih sebagai yang terbesar di antara ketiganya. Kasih menjadi lebih utama dibandingkan iman dan pengharapan. Karena menurut Paulus, iman dan pengharapan adalah nilai dalam manusia. Sementara Tuhan tidak memiliki iman ataupun pengharapan. Pada akhirnya kasih memang lebih ilahi. Karena kendati Tuhan dianggap tidak memiliki iman dan pengharapan, Ia jelas memiliki kasih bagi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Tema perenungan Sabda Minggu ketiga ini adalah keteraturan
dalam hidup bergereja. Gereja harus mencerminkan kasih, karena kasih itu adalah nilai atau karakteristik ilahi. Allah menciptakan dan menyelamatkan manusia karena kasih-Nya yang begitu besar. Sejak jemaat mula-mula, kasih diharapkan dapat mempererat persekutuan. Begitu pula persekutuan umat Tuhan saat ini. Keteraturan ini dapat dicapai ketika kita menjadikan kasih sebagai meterai dalam persekutuan, dalam pelayanan, dan dalam kesaksian kita bergereja. Berbagai perbedaan pendapat di dalam persekutuan harusnya bisa diselesaikan dengan kasih. Alangkah indahnya kasih yang menjadi motivasi atau dorongan dalam pelayanan kita. Demikian pula kesaksian sebagai gereja. Sejatinya adalah kesaksian kasih Allah di tengah dunia ini. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan marilah kita menyatakan kasih itu kepada sesama kita untuk saling menasehati, untuk saling berbagi, untuk saling peduli satu dengan yang lain. Khususnya dalam masalah yang kita hadapi pada saat ini, COVID-19. Mari kita betul-betul nyatakan kasih ini kepada sesama kita yang membutuhkan. Banyak orang-orang yang membutuhkan kasih ini. Maka kita harus saling peduli satu dengan yang lain. Ya, demikianlah renungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tiba saatnya kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 216, baitnya yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku, dan syair-syair selanjutnya. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami dan arahkanlah hati kami untuk selalu mengikuti teladan kasih yang Tuhan telah ajarkan kepada kami umat-Mu dalam keluarga kami masing-masing, dalam persekutuan, dalam pelayanan, dan dalam kesaksian kami sehari-hari. Saat ini ya Tuhan,
kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Engkau kiranya senantiasa memberkati, agar lewat persembahan kami pada malam ini dapat berkenan di hadapan Tuhan sendiri. Bapa di dalam sorga, pada malam ini ya Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan kiranya berserah dan menyerahkan kehidupan setiap anggota keluarga kami. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit yang dapat mengancam dan melemahkan jasmani dan kehidupan rohani kami. Jaga kami dan berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan setiap saat ya Tuhan, agar oleh berkat-Mu kami dapat memenuhi kebutuhan hidup kami dan kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini ya Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan kami datang menyerahkan. Engkau kiranya hadir di tengah kehidupan mereka masing-masing, menjamah bagian tubuh yang sakit, memberkati segala makanan minuman yang dikonsumsi setiap saat, agar saudara-saudara kekasih kami boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam sorga, dalam doa syafaat kami saat ini, kami berdoa untuk umat Tuhan yang masih harus terus keluar rumah untuk bekerja sekalipun COVID-19. Kuatkan keyakinan mereka atas pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk taat dan setia mengikuti anjuran kesehatan. Jauhkanlah kami dari segala penyakit termasuk COVID-19 yang terus mengintai kehidupan mereka dan kami sekalian. Bapa di dalam sorga, umat-Mu di muka bumi ini ya Tuhan, Engkau kiranya senantiasa memberkati kami semua, agar kami tetap setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sendiri. Bapa di dalam sorga, inilah doa syafaat kami, inilah doa syukur kami. Kami bawa di dalam Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, pengutusan dan berkat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 258, baitnya yang pertama, ku ingin selalu dekat padamu, dan syair-syair selanjutnya. Mengiring Tuhan tiada jemu.
Mari kita mengerahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan sesuai firman Tuhan dalam Ibrani 23 ayatnya yang ke-20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, Ku kuat karena menopang. hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman saat kau menjaga, Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi